harus begini. Nabrak. Lagi mah. Sudah belum ya, belum. sudah. Belum. Oh nggak ngeliat, bisa ngeliat. Ya, Udah. udah. Kalau sama anak muda itu seru guys, banyak senyumnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Widantri dan hari ini saya bersama dengan Tini dan Silvi. Mereka seumuran ya guys, gitu. Yang ini kebetulan anakku. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin soal menstruasi gitu, pengalaman mereka menstruasi dan masalahnya apa gitu. Jadi kita akan mau pas habis di sana. Di sini. Oh di sini. Tapi aku sebelum memulai membicarakan soal menstruasi dan menanyakan apa sih masalah-masalah mereka itu selama datang menstruasi, aku mau bikin kuis buat mereka berdua. Kuisnya ada 2 pertanyaan. Siap? Apa tuh? Kalau mereka bisa menjawab pertanyaan, aku kasih 50.000. Jadi 2 pertanyaan itu kan 100.000 ya? Iya. Oke. Aku ambil uangnya dulu. Iya, itu cuma 50.000. Pertanyaannya adalah siap kamu Din jawab. Kamu juga siap menjawab. Siap dong. Oke. Insyaallah. Pertanyaannya, kapan pertama kali Widantri haid? Enggak pernah cerita. Nggak ada yang bisa jawab. Uangnya buat aku. Mama juga belum jawab. Aku umur 12 tahun. Nggak, ini penipuan namanya. Aku ulang pertanyaannya ya. 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 Pertanyaannya, usia berapakah rata-rata normalnya datang haid? 12 sampai 12 lah. 12-13 tahun. Pertanyaannya gimping banget jadi. Aku ulang. Ulang terus. Siapakah konten kreator Samboja mengenai KB? Widantri. Dia bisa jawab. Ini 50.000 untuk kamu. Dia nggak tahu namaku. Tahu dong. Tahu kan? Tahu. Kenapa nggak mau jawab? Bingung ragu-ragu. Ragu-ragu dia. Sekarang pertanyaan kedua. Mudah-mudahan kamu dapat ya. Berdoa. Ceng jeng, aku ambil dulu uang 50.000. Pertanyaannya, siapakah terus? Kapan hari lahir kemerdekaan Republik Indonesia? 17. Kok ragu-ragu sih pada? Yang paling cepet ya, yang paling cepet dan paling bersemangat menjawab. Kapankah tanggal lahir kemerdekaan Republik Indonesia? 17 Agustus. Nah, duluan dia. Nggak kulkas. Nggak kuat ya. Oke, sekarang kita nyemeng-nyemeng ngobrol-ngobrol soal menstruasi. Mbak Dini, kapan mulai menstruasi? Hari itu. Ya hari itu umur berapa? Umur 12 tahun. Oh, umur. Apakah Anda kaget ketika menstruasi pertama kali? Lumayan sih. Lumayan. Ya, sedikit gitu. Sudah sebelumnya pernah belum dapat pengetahuan soal menstruasi? Dari mana? Di sekolah. Dari mamamu bilang dong. Ya, sama mama. Dari sekolah katanya aku nggak pernah ngasih tahu. Iya, Padahal pernah. aku sudah ngasih tahu.
Iya. Mungkin kurang melekat di pikirannya. Atau mungkin aku merasa pura-pura ngasih tahu gitu. Jadi usia 12 tahun dan Mbak Silvi 12-13 tahun. 12-13 tahun. Kok 12-13 tahun lupa ya? Antara itulah. Antara itu, iya. Terus menstruasinya usia 12 sampai dengan antara 12 sampai dengan 13 tahun. Kaget nggak pertama kali? Dikit. Terus tapi sebelumnya pernah tahu soal menstruasi? Pernah. Oh, jadi sudah tidak kaget lagi gitu ya. Oke. Sekarang keluhan. Apakah selama menstruasi pernah ada keluhan, Mbak Dini? Mungkin ada nyeri perut di bawah, mungkin pusing, mungkin Capek. badan terasa capek, Iya, pegel. pegel. Iya. Kayak orang habis habis bekerja Pokoknya digebukin. pegel aja. Kayak habis orang digebukin atau habis bekerja. Kayaknya sih habis bekerja. Kayak habis bekerja. Padahal, terus kalau kamu rasanya apa menstruasi? Waktu itu kan telat 3 bulan. Telat 3 bulan. Ya, habis itu jadinya pas menstruasi lagi sakit. Oh gitu. Dia pernah ada keluhan sakit dan pernah berkonsultasi ya dengan Bidantri. Iya, dia pernah konsultasi sama aku. Gitu. Ya kan? Iya. Terus aku seneng kalau ada anak-anak muda ini. Terus aku kasih saran apa waktu itu? Kamu nanya lewat dia kan? Ya. Dia nanya lewat, terus dia nanya ke aku. Terus kamu minum apa? Katanya disuruh minum asam mefenamat. Iya, benar. Jadi buat para remaja yang ketika datang haid dan terasa nyeri, itu bisa diatasin dengan minum asam mefenamat, ya. Ya. Dan sembuh? Ya, Agak ragu-ragu sembuh? sembuh. Minumnya berapa kali? Apakah setiap hari minum atau cukup 1 kali minum dan tidak sakit lagi? 1 kali minum sudah nggak sakit. 1 kali minum tidak sakit. Jadi buat remaja yang menstruasinya sakit ketika datang, tidak usah khawatir. Bisa diatasin dengan menggunakan asam mefenamat ya. Kalau bahasa di umum tuh bisa konstan aja sih yang saya kenal ya. Tapi sebenarnya bukan hanya asam mefenamat yang bisa menghilangkan nyeri haid itu. Bisa, cuman kalau asam mefenamat dia ada efek sedikit agar perdarahannya tidak terlalu deras, haidnya tidak terlalu deras. Sebenarnya juga boleh menggunakan paracetamol gitu ya. Paracetamol tuh kalau di pasaran bodrek ya. Bodrek. Nggak tahu katanya ya. Jadi boleh minum asam mefenamat, boleh juga minum ibuprofen ya, tergantung cocoknya, yang merasa cocok di mana gitu. Nah, minum asam mefenamat ini setiap 8 jam guys, setiap 8 jam atau 3 kali 1 ya. Boleh diminum selama dia sakit, tergantung kebutuhannya. Kalau dulu ada beberapa temanku itu kalau minum dia 1 hari besoknya sudah nggak sakit lagi. Ada juga yang minum pasien itu sampai dengan dia butuh waktu 5 hari selama dia haid, dia butuh minum terus karena kalau tidak katanya tidak bisa beraktivitas begitu ya. Terus pernah terlambat haid nggak? Kayaknya sih Pernah. kayaknya Pernah. Terlambatnya berapa lama? 1 bulan 1 bulan. kayaknya. Kok nggak pernah juga? Lupa. Oh gitu. Enggak jadi- kan, nggak tahu juga, masih belum ngerti, belum paham gitu loh, kan masih baru-baru pas Oh itu. gitu ya. Iya. Aku memahaminya. Jadi dia itu pernah terlambat haid 1 kali ya. Tapi itu sebenarnya terlambat haid itu kadang-kadang hal yang normal ya. Kadang yang normal. Kalau kamu terlambat haid berapa kali guys? 2 kali. 2 bulan ya. Nah, 2 bulan Harusnya sampai 2 kali turun, tapi dia 2 kali tidak datang haid begitu. Dan sempat khawatir. Kalau ini nggak khawatir nih yang 1 bulan. Ya, karena karena belum tahu. katanya si yang lain, katanya teman-teman nggak apa-apa karena masih gatel gitu. Oh gitu. Kalau kamu selama 2 bulan dan khawatir. Iya. Iya. Terus Nah, ya, terus apa? tanya sama teman-teman katanya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Tanyain sama gitu. Sebenarnya terlambat haid itu ada sisi nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apanya, tapi ada sisi dimana kita juga harus waspada
begitu ya. Biasanya sih yang karena datang haid itu terlambat itu biasanya faktor satu, ibu sangat kelelahan, aktivitas yang berlebihan, misalnya mungkin berturut-turut belajar atau mungkin olahraga yang berlebihan yang bikin badan itu lelah gitu. Kalau kita nyebutnya stres fisik dan stres psikis gitu, atau bahasanya tuh kelelahan pikiran dan kelelahan badan gitu. Itu bisa juga menimbulkan tertundanya haid. Kira-kira waktu itu karena kelelahan atau apa? Kayaknya banyak pikiran. Oh, banyak pikiran. Mungkin mulai jatuh cinta. Oh enggak. Dia lagi banyak pikiran, namanya orang hidup ya guys ya. Jadi terus habis pikirannya berkurang, apakah haidnya lancar? Lancar. Ya sip. Jadi teman-teman, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya haid tertunda. Tahu apa saja? Tadi selain pikiran ada? Tahu? Nggak tahu? Kayaknya nggak tahu. Kayaknya nggak tahu. Sok mikir. Jadi bisa jadi karena minum obat herbal, konsumsi obat-obatan. Itu ada beberapa obat yang memang membuat haid itu tertunda. Nah, jadi terlambat haid itu bisa karena kelelahan ya, kelelahan badan dan kelelahan pikiran. Nah, ini tadi katanya setelah pikirannya berkurang, maksudnya sudah lebih rileks gitu ya. Itu dia sudah langsung datang haid. Memang ada beberapa yang seperti itu guys. Jadi memang kalau misalnya terlambat haid, kita upayakan dengan cara alamiah dulu biasanya. Yang paling penting adalah bahagia. Bahagia. Aku selalu pesan kepada remaja-remaja yang menstruasinya tertunda dan dia konsultasi sama aku, selalu ada kutipannya, jangan lupa bahagia gitu. Wah, nggak bisa Bu, saya ini suka banyak pikiran, kata dia kayak gitu. Kalau begitu pola pikirnya dirubah, bahwa semua masalah itu harus kita lewati dan kita pasti bisa menyelesaikannya, dan kita harus tersenyum dan menghadapinya dengan bahagia gitu. Nah, itu penting banget. Terus tadi faktor obat-obatan, selain kelelahan, faktor obat-obatan bisa mungkin mengkonsumsi obat tertentu gitu. Terus faktor minum obat herbal juga bisa. Tapi yang paling penting adalah bisa juga dikarenakan faktor makanan, ya. Makanan instan. Makanan instan, betul ya, bisa faktor karena makanan instan. Maksudnya kita harus makan makanan yang sehat ya, seperti isi piringku. Pernah dengar yang namanya isi piringku guys? Enggak. Nah, isi piringku itu kalau kita makan ya harus ada apa? Nasi. Terus tahu, terus sayur, terus Sambal. buah. Terus buah ya. Jadi harus lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ada vitaminnya, buah-buahan di situ ya. Gitu. Nah, nanti kalau ternyata temennya nih, kan sering tuh temen sama teman konsultasi kan? Ya kan? Nanya-nanya. Ah, itu nanti diarahkan ke situ. Makanannya sudah sehat belum? Maksudnya gizinya. Ada kan yang aduh Bu, karena aku lagi demen gorengan, jadi aku makan gorengan terus. Nah, itu berarti harus dibatasin. Ya. Terus ada juga penyebabnya karena bertambahnya berat badan. Nah, biasanya kalau yang hobi makan itu biasanya dikurangin makanannya. Minumannya yang siap saji, yang manis-manis itu harus betul-betul dikurangin dan dijaga makanan sehatnya. Dan rata-rata alhamdulillah bisa datang haid. Begitu. Ya, nanti kalau ada yang tanya, apa aja tadi? Karena faktor kelelahan pikiran dan kelelahan badan, faktor obat-obatan, faktor kegemukan, dan faktor pola makan. Olahraga yang teratur ya. Terus jika dengan pola-pola seperti itu ternyata tidak bisa disembuhkan, sebaiknya USG. Sebaiknya USG ya. Dokter nanti akan melihat kondisinya karena apa gitu ya. Nanti ya kalau yang sudah karena faktor dan lain-lain kan pasti akan diterapi ya. Nah, gitu. Tapi yang penting kita upayakan dulu secara alamiah begitu. Terus selain tadi
Kalau kamu menstruasi nih tepat 1 bulan sekali? Iya. Kamu? Iya. Ya, paling mundur beberapa hari ya? Iya. Nah, itu masih dikatakan normal ya guys ya. Terus kamu kalau halangan berapa hari? 7, 6. 7, 6 hari kamu? Sama ya. Halangan itu normal selama tidak lebih dari 14 hari dan deras ya. Kalau masih di bawah 14 hari masih dikatakan normal. Jadi jangan khawatir jika haidnya kok sampai 10 hari sih, itu nggak masalah ya gitu. Yang penting tidak berapa lebih dari 14 hari dan deras begitu. Nah, pola haid itu setiap perempuan tidak sama. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, datang 3 kali, haidnya 3 kali. Ada yang kadang-kadang ya 2 bulan sekali datang 3 kali. 2 bulan datang 3 kali. Kayak mana nih? Ya, ini gitu. Gini ya. Oke, Mbak Dini, Mbak Silvi, Ya. thank you so much untuk berbagi ceritanya hari ini dengan kawan-kawan remaja di seluruh Indonesia. Padahal yang nonton di situ-situ aja. Dan terima kasih buat subscriber yang selama ini setia mau menonton YouTube Bidan Tri Moyani. Semoga ini bermanfaat ya. Kasih salam dulu buat penonton YouTube Bidan Tri. Boleh? Ayo loh, kasih salam. Udah dibayar nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh gitu ya, coba. Kayaknya salamnya remaja seru deh. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Loh, Ira Ricis itu. Lah, jangan kayak gitu, kita nggak boleh niru. Assalamualaikum. Bukan wassalamualaikum. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat gitu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah. Terima kasih ya.